Beratus tahun yang lalu, buah ini lebih berharga daripada emas, bahkan apapun yang ada di atas bumi ini. Buah yang mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda bagi saudagar-saudagar Melayu, Jawa, Cina, dan Arab. Tidak cukup sampai di situ. Aroma dan khasiat yang terkandung di dalamnya mampu memikat para penjajah dunia untuk mengarungi samudra. Ya, buah yang dimaksud adalah pala, yang hanya tumbuh di gugusan pulau-pulau kecil di atas Laut Banda. Tercatat mulai dari Portugis, Inggris, hingga Belanda saling sikut untuk berebut kuasa. Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang tiba di Banda. Setelah menguasai Malaka tahun 1511, mereka langsung mengirim armada untuk mencari kepulauan rempah. Usaha Portugis menguasai Banda tidak membuahkan hasil. Selanjutnya dalam waktu yang berdekatan, Belanda dan Inggris sampai di Banda. Jika Belanda berlabuh pada tahun 1599, Inggris menyusul 2 tahun kemudian. VOC atau Belanda berhasil memonopoli perdagangan pala dan ini menjadi awal dari perlawanan masyarakat Banda. Tahun berlalu, hubungan keduanya semakin memanas. Puncaknya ketika Verhoeven dan anak buahnya dibunuh dalam perundingan dengan orang kaya di Banda. Salah satu orang yang selamat dari peristiwa tersebut adalah J.P. Koen. Sewaktu ia diangkat menjadi gubernur jenderal di Batavia, ia langsung melampiaskan dendamnya terhadap masyarakat Banda. Tahun 1621, terjadi peristiwa memilukan dalam sejarah Banda. J.P. Koen membantai 44 orang kaya di Benteng Nassau dan membunuh ribuan warga Banda. Perjuangan rakyat Banda seketika itu menjadi padam dan peristiwa tersebut sekaligus mengukuhkan kekuasaan VOC atau Belanda di Kepulauan Banda. Siang ini kami bertemu dengan Ponky van den Broek, pemilik puluhan hektar kebun pala dan generasi ke-13 dari keluarga van den Broek, yang pada masa pemerintahan kolonial merupakan seorang tuan tanah, pemilik dan pengelola perkebunan pala. Susahnya sebenarnya dari tahap awalnya, memang kita perlu perlakuan khusus ya, pemeliharaannya itu. Nah, tapi kalau udah 5 tahun ke atas, udah mulai buah, udah santai, tinggal bersihin rumput aja. Di Banda kebetulan tanahnya itu paling subur ya, jadi ini yang ratusan tahun aja nggak pernah dipupuk. Panen dalam 1 tahun sekarang 3 kali. PIT punya 48 pohon yang dikhususkan untuk perbenihan. Sudah melalui uji batang maupun ini, terus pembuahan semua. Jadi lewat pengujian itu baru dapat sertifikasi, terus ada penandaan. Memang betul harus tunggu masak secara fisiologis ya. Dia kebuka sendiri, itu usianya sekitar 9 bulan. Nah, jadi kalau mendapat kualitas yang bagus, sistemnya cara itu dia tua utuh, jadi bijinya dalam itu nggak mengkerut. Kalau dipaksain, tetap walaupun dia tua, macam kurang 1 bulan, tuanya kan udah hampir sama, tapi dia mengkerut. Nah, cuma sistemnya sekarang di Banda nggak bisa begitu. Masalahnya kalau kita nunggu kebuka banyak yang gugur ntar. Juga kita otomatis kita nggak kebagian. Penggunaan di luar sana banyak dibutuhkan pulih karena kandungan meristisinnya lebih tinggi. Digunakan untuk obat pil penenang, pembiusan lah, anggap saja pembiusan ringan ya itu. Sedangkan bijinya itu banyak lari untuk kemasakan-masakan. Memang di sisi lain kalau kita proses jadikan minyak, itu bisa untuk bahan bakunya kosmetik. Makanya harganya melambung selalu. Ya kalau sekarang masyarakat ini kan udah nggak ada tempat pengeringan khusus ya, macam yang di rumah itu dapur pala ya khusus untuk pengasapan udah nggak ada. Dari kebanyakan mereka jemur matahari. Sebetulnya sih sama aja, cuma mereka
karena kebutuhan ekonomi ya, jemur baru 4-5 hari udah dijual, udah dianggap kering. 3 minggu pengasapan, 3 minggu macam di rumah tadi tuh, itu 3 minggu. Ada yang lebih cepat yang sistem sekarang, yang pakai solar dry dome. Itu mengkali sekitar 4-5 hari udah bisa. Nah, cuma sistem pengasapan itu memang dia lebih awet karena sudah terkontaminasi dengan asap, nggak gampang dia jamuran. Belum pernah direnovasi dari berdiri tahun 1728. Pala pernah membuat Banda mendunia sekaligus mengundang bencana pada suatu masa. Sekarang Banda hanya menjadi sebuah cerita berupa benteng-benteng dan bangunan tua. Bangunan yang dahulunya menjadi simbol keserakahan bangsa Eropa dan sekarang berubah fungsi menjadi cagar budaya. Mengunjungi, melindungi, dan melestarikan cagar budaya tersebut mengingatkan kita bahwa pulau kecil ini pernah menjadi poros dunia. Tapi bukan berarti kita berbangga hati akan warisan peninggalan mereka. Bukan juga untuk bernostalgia, tapi untuk tetap merawat ingatan kita tentang keserakahan yang berujung pada genosida.